Nah, kalau ditanya sebenarnya berjuang untuk membiayai pernikahan sendiri itu capek apa enggak? Ya pasti capek gitu. Yang bosan dengan kehidupan ini, abis itu exit plan kalian adalah menikah, guys, itu salah besar ya. Kalian nambah masalah sebenarnya. Bahkan belum nikahnya aja udah banyak, guys. Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Di video kali ini aku sengaja pakai kostum tunangan aku karena aku akan ngobrol-ngobrolin soal pernikahan. Siapa di sini yang ada rencana untuk menikah? Entah tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bahkan yang mungkin kalian masih bocah dan masih ada rencananya itu 10 tahun lagi, bahkan jodohnya aja belum ketemu gitu ya. Nggak apa-apa. Selamat datang di video yang tepat karena di sini aku akan share gimana sih caraku and my fiance menabung untuk biaya pernikahan kami yang insya Allah ya rencananya akan kami biayain sendiri, yes, berdua aja, dan akan kami lakukan insya Allah di tahun ini. Jadi mohon doa aja guys, semoga aman, sehat, bahagia selalu ya. Aku akan bahas mulai dari gimana caranya menentukan target tabungan yang ingin dicapai sampai gimana cara menabungnya bersama pasangan. Nah, kalau kalian mungkin pengen nabung bareng-bareng, bisa juga pakai fitur bibit bareng dari aplikasi investasi reksadana terfavorit, apalagi kalau bukan bibit. Aku akan bahas semuanya secara lengkap guys, so kalau kalian tertarik kita langsung aja stay tune. Tips yang pertama, let's back to basic. Untuk merencanakan pernikahan kamu yang lebih detail dan juga lebih realistis biar tidak jadi wacana doang, kalian bisa pakai framework yang sangat kita kenal ya, framework 5W1H. Kita akan analisis mulai dari what-nya, who-nya, why-nya, when-nya, where-nya, sampai how-nya. Nah, how-nya di sini aku akan lebih fokus ke how much-nya karena kita akan hitung-hitungan di sini. Makanya ada laptop di sini, so this is going to be something serious, guys. Anyway, agak flashback sedikit ya. Jadi, tahun 2020 pertengahan kemarin, aku dan pacar aku yang sekarang my fiance dan hopefully bisa menjadi my husband soon, mewacanakan pernikahan. Udah kepikiran untuk menikah di tahun depannya, di tahun 2021. Ya, walaupun kita nggak ada sih kayak, will you marry me? Yang kayak begitu-gitu nggak ada. Cuman kita langsung kayak mendetailkan sih rencana kita itu kira-kira seperti apa. Nah, mungkin kalian juga bisa terinspirasi dari cara kami. Yang pertama yang harus kalian pertimbangkan pastinya what-nya. Nah, di sini konteks video ini adalah wedding, tapi weddingnya ini kira-kira weddingnya resepsinya atau akadnya atau sama tunangannya atau gimana. Nah, ini what-nya kalau bisa lebih detail jauh lebih bagus. Nah, yang kedua adalah why-nya. Nah, mungkin ini agak complicated ya, agak lebih susah. Cuman ya sebenarnya kalian bisa jawab apapun sih di sini. Yang penting kalian ada motivasi gitu, why-nya kenapa aku harus menabung untuk ini semua dan kenapa aku harus menikah, itu mungkin udah ada bayangan. Selanjutnya kita jawab who-nya, kita tulis kira-kira kita mau nikahnya sama siapa, Bo ya. Kalau misalnya kalian nonton video ini terus habis itu belum ada pasangan, nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa guys ya, tetap stay tune terus sampai habis. Karena menurut aku mau kalian cowok, mau kalian cewek, udah ada pacar maupun belum ada pacar, penting banget sih untuk mulai kayak plan out pernikahan. Jadi ketika nanti nih tiba-tiba kalian terpikir untuk menikah, kalian sudah persiapkan gitu at least tabungannya. Oke, nah gue selanjutnya adalah when, kapan. Kalian mau nikahnya kapan? Tahun depan, tahun ini, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ini sangat penting dalam menghitung target tabungan kita gitu, karena semuanya dipengaruhi juga oleh fungsi waktu. Aku sendiri in my case, ketika aku nentuin itu aku sebenarnya belum tahu sih kayak akan tanggalnya kapan, bulannya bulan apa, itu belum kepikiran. Cuman kita udah kepikiran oke, tahun depan. Nah, dari situlah kita akhirnya plan out harus berapa sih tabungan yang harus kita save setiap bulannya, jumlahnya itu berapa gitu. Nah, selanjutnya adalah pasti ada where. Nah, where ini jangan disepelekan ya guys, karena ini ngaruh. Misalnya kalian sama pasangan kalian itu sebenarnya berasal dari daerah yang berbeda, nanti target tabungannya juga akan berbeda mungkin, karena proses yang harus kalian lakukan mungkin agak berbeda dengan kayak aku sama pasangan aku yang kebetulan berasal dari kota yang sama ya, dari Malang. Aku bukan kota sih, aku kabupaten, dia kota guys. Selanjutnya W-nya udah beres, habis itu kita lanjut ke H-nya ya, how much. Nah, ini nih yang susah nih, berapa nih kita harus nabung berapa? Jeng, pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya nikah itu idealnya budget berapa sih? Aku sebenarnya pernah nanya soal ini, bikin survei kecil-kecilan di Instagram aku @kekigenius. Nah, di survei itu ternyata terkumpul lah berbagai macam jawaban yang mengelompok gitu ke beberapa kelompok yang berbeda. Ada beberapa yang bilang kalau misalnya pengen pernikahannya itu semi private aja gitu, yang realistis tuh paling budgetnya di 50-100 jutaan. Ada juga grup orang-orang yang kalau misalnya pengen undangnya agak lebih banyak dan biasanya semua peritilannya sudah terhitung, paling enggak kita pasti spend di 150-200 juta. Terus ada juga grup yang bilang, ini kan lagi pandemi, udahlah nikahan pasti kurang dari 50 juta. Seru-seru sih survei ini jujur. Tapi sebenarnya untuk budget pernikahan ini akan kembali lagi, pertama pertanyaannya siapa sih investor dari pernikahan kalian?
investor di sini adalah intinya siapa yang akan membiayai pernikahan kalian. Apakah diri kalian sendiri atau orang tua kalian 50-50 atau orang tua kalian 100%, pihak cowok atau pihak cewek, semuanya itu akan, semua keputusan nanti akan bergantung ke siapa yang membiayai pernikahannya. Nah intinya ya guys, kalau menurut aku nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Mau kalian nikahan itu gede-gedean yang mewah, itu juga nggak menjamin pernikahan kalian akan langgeng. Even kalian juga nikah dengan budget yang super sedikit, let's say kayak di KUA doang, akad doang, itu juga tidak akan menjamin kalian terhindar dari yang namanya perceraian. Jadi semuanya sama aja, mau yang bayarin orang tua kalian, mau yang bayarin diri kalian, mau pihak cowok, pihak cewek, semua ada plus minusnya guys. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan, silakan usahakan yang memang kalian merasa mampu gitu. Lanjut, tips yang kedua adalah ya, aku akan coba langsung buka Excel aku di sini. Kita akan coba breakdown. Kita sebenarnya udah tahu nih kira-kira target tabungan menikah kita, misal 100 juta gitu. 100 juta ini kita harus pertimbangkan juga dengan yang namanya inflasi dan kenaikan harga, guys. Nah, ini setelah aku udah praktek di lapangan, guys, untuk mempersiapkan pernikahan, ternyata emang perlu banget untuk nge-up tabungan pernikahan kita itu sebesar 10% per tahun. Bayang ya, ini kan kalian juga udah bisa lihat nih di layar. By the way, ini sebenarnya formatnya bisa kalian pakai untuk menghitung target tabungan apapun, gak harus cuma pernikahan. Jadi kalian bisa hitung untuk goals lainnya. Filenya aku taruh di description box di bawah. Oke, balik lagi. Pas aku kemarin ngalamin sendiri di 2020 tuh aku coba untuk observasi harga catering sama venue. Nah, ternyata pas aku mau DP beneran di 2021-nya harganya tuh beneran naik 10% gitu. Jadi ini nggak hoax sih. Terus kalau kalian lihat di sini biasanya kan orang-orang kayak ya udah dibagi 12 gitu ya. Jadi per bulannya dapat angka berapa. Kalian boleh pakai seperti itu, tapi kalau aku pribadi aku lebih nyaman nabung itu targetnya nggak flat gitu. Setiap bulan punya amount yang berbeda-beda, tapi paling nggak sebenarnya dengan menghitung dengan cara seperti ini, aku jadi tahu nih patokan tabungan minimum yang aku harus tabung setiap bulan berapa, dan aku berusaha untuk melampaui tabungan tersebut, penyemangat aja. Nah, untuk ngelampauin tabungan ini yang kita laksanakan adalah berbagai macam cara ya. Intinya adalah caranya dengan mengurangi pengeluaran kita atau menambah pendapatan kami berdua, karena kan kita biayain berdua, nggak bisa usahanya tuh cuma datang dari satu orang aja ya guys. Tips yang ketiga adalah gimana ya kak cara managing saving for multiple individual. Kalau misalnya nabung sendiri gampang ya, kalau nabungnya berdua gimana nih? Nah, ini nggak kalah penting ya. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan terkait ya bayar nikahan berdua ini. Yang pertama, antara kalian nabungnya itu sendiri-sendiri, jadi duitnya disimpan sendiri-sendiri. Nanti kalau misalnya ada biaya-biaya yang muncul, kalian bisa saling bayar-bayarin ya, bergantian. Habis itu nanti saling reimburse aja. Cara kedua, kalian kumpulkan duit kalian itu ke dalam satu wadah bersama. Bisa aja sebenarnya dalam bentuk portfolio investasi bersama. Jadi kalian bisa nabung tapi tetap untung gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen nabung bersama dalam bentuk portfolio saham, mungkin barengan sama pasangan kalian atau mungkin sama teman atau sama keluarga kalian untuk tujuan keuangan lainnya, kalian bisa manfaatkan fitur bibit bareng dari aplikasi investasi reksadana Bibit. Nah, dengan si bibit bareng ini kalian bisa menabung reksadana bersama-sama. Menurut aku ini sistem yang sangat membantu sih agar kita tuh bisa lebih konsisten dan juga lebih ringan nabungnya karena dilakukan bersama-sama. Dan tujuan investasi ini bisa beraneka ragam ya guys, nggak terbatas pada dana pernikahan aja, bahkan kayak dana liburan untuk Europe tour contohnya, atau dana pendidikan anak. Plus kalian nggak perlu takut ya, misalnya ternyata program menabung bersamanya harus terhenti sewaktu-waktu gitu ya, misalnya ada drama apa, si bibit ini bakal membagi investasi kalian secara proporsional sesuai dengan jumlah transfer masing-masing anggota. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh ya saling menggugat satu sama lain karena ada yang lupa mencatat, karena semuanya sudah jelas dibagi sama bibitnya. Dan cara bikin bibit bareng ini semudah itu guys ya. Cara yang pertama, kalian sama pasangan kalian atau teman kalian atau keluarga kalian yang mau barengan itu semuanya harus udah download dan registrasi di aplikasi Bibit dulu. Kedua ya, kalian bisa bikin portfolio baru, kalau bisa selain dana pensiun dan dana tabungan ya guys. Habis itu kalau udah ya, di halaman utama portfolio klik di pojok kanan atas, itu akan refer kalian untuk masuk ke tombol jadikan investasi bibit bareng. Habis itu yang keempat, kalian bisa klik invite ya untuk ngajakin si
doi atau teman atau keluarga kalian buat bergabung di portfolio kalian tersebut. Masukkan PIN seperti biasa, udah deh, undangan terkirimkan. Habis itu tinggal tunggu saja orang-orang ini nge-approve undangan kalian. Habis sudah dikonfirmasi, kalian sudah mulai bisa untuk menabung bersama. Nah, setelah udah berjalan nih si bibit barengnya, segala kegiatan investasi yang kalian lakukan untuk di portfolio ini semuanya bisa dipantau oleh member yang lainnya. Tapi tenang aja ya guys, kepemilikan reksadana tetap atas nama masing-masing ya. Tidak ada perpindahan kepemilikan. Jadi tetap nih masing-masing anggota punya kontrol penuh terhadap keputusan penjualan, dan juga dana hasil penjualan itu tetap bergantung kepada yang punya. Bahkan ya, bibit bareng tuh sebenarnya bisa kok dibubarkan apabila memang dibutuhkan. Cuman kalau misalnya ternyata banyak faedahnya, ya kenapa harus dibubarin gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen mencairkan duit yang udah kalian tabungin di bibit, ini juga gampang banget dan cuman butuh beberapa hari aja. Aku udah sering kok ngelakuin jual beli di reksadana bibit aku. Apalagi investasi bisa semudah dan sepraktis ini. Kalau misalnya kalian pengen langsung cobain, linknya download aku akan langsung taruh di description box di bawah, atau kalian juga bisa kepoin mereka di Instagramnya di @bibit.id. Tips yang selanjutnya ya belum beres, yakni adalah kita harus memperhatikan, mencari strategi gimana ya caranya kita bisa menambah ya cuan pendapatan kita dan juga mengurangi pengeluaran kita. Ini akan sangat menentukan guys, apakah kalian bisa mencapai target tabungan pernikahan kalian atau tidak. Sebenarnya ya di channel ini seperti yang kalian tahu, aku udah sempet bahasin beberapa video gimana sih caranya menambah pendapatan. Kalian bisa cek di sini. Terus gimana caranya mengurangi pengeluaran kalian, berhemat. Nah, aku taruh juga bisa di sini. Tapi sebenarnya intinya adalah ketika kita mengusahakan kedua hal ini semuanya harus datang dari kedua belah pihak gitu. Nggak bisa kayak salah satu egois gitu, nggak berhemat, nambah duit juga kagak gitu, terus maunya tiba-tiba nikah gitu. Menurut aku kayak udah nggak zamannya sih. Dua-duanya harus berjuang, harus fight. Nah, ini aku nggak omdo ya, kami bener-bener ngelakuin hal itu, aku sama calon aku. Misalnya nih dari segi mengurangi pengeluaran dulu, aku tuh suka banget main guys, suka traveling, main, nongkrong. Kalau nggak kerja di cafe nggak bisa. Aku yang sebelum akhirnya berwacana buat nikah itu kayak begitu. Sekarang setelah akhirnya sadar, oke, gue bakal nikah nih di 2021 insya Allah. Akhirnya kita kayak berusaha untuk berhemat. Aku nggak terlalu banyak main lagi thanks to pandemi ya, mempermudah ini semua. Terus abis itu aku pindah ke Malang juga karena ternyata kerjaan aku bisa work from home, dan tinggal di Malang di rumah orang tua obviously pasti akan jauh lebih hemat daripada aku ngekos. Kak, gimana kak kalau misalnya aku ini membiayai orang tua juga atau keluarga di rumah? Nah, mungkin ada yang ada di kondisi seperti ini yang agak ribet nih ya. Ribet, mau bilang ribet sama rebiek ya, kombinasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kalau menurut aku komunikasi is the key sih. Kalian harus communicate. Kalau misalnya kalian 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi ada rencana buat nikah dan kok bisa biayain sendiri, kalian kasih tahu kayak gitu, insya Allah kalau keluarga yang bener tuh pasti kayak akan support juga. Mungkin bisa bantu dengan berhemat, sama-sama berhemat, atau mungkin cari-cariin duit biar lebih semangat juga dia menambah pendapatan gitu. Siapa tahu ya disupport sama investor lain, who knows. Nah, ngomong-ngomong soal menambah pendapatan, kita pun juga mengusahakan ini guys. Dulu sebelum akhirnya aku merencanakan pernikahan, jujur gue kerja tuh ala kadarnya itu biasa aja. Jadi kalau misalnya emang suka sama satu kerjaan ini bakal fokus banget, atau kalau misalnya nambah 1 oke lah, tapi kok 3 kayaknya enggak. Nah sekarang nih setelah akhirnya berwacana, alhamdulillahnya sih karena tawaran rezekinya juga makin banyak, semuanya gue sikat sih, hampir semuanya. Kok nggak yang aneh-aneh pasti gue sikat sih. Dia pun juga kayak gitu, kayak berusaha untuk gimana ya cara nambah skills dia, gimana caranya nambah opportunity yang lain gitu. Karena ya sebenarnya nabung ini nggak cuma nabung buat wedding day-nya aja guys, tapi kita juga harus mempersiapkan kayak kehidupan setelah pernikahannya ya. Itu tetap butuh duit, kita masih hidup setelah nikah guys, jadi jangan boros-boros ya. Nah kalau ditanya sebenarnya berjuang untuk membiayai pernikahan sendiri itu capek apa enggak, ya pasti capek gitu. Makanya kalau kalian yang bosan dengan kehidupan ini, abis itu exit plan kalian adalah menikah, guys itu salah besar ya. Kalian nambah masalah sebenarnya dengan menikah, bahkan belum nikahnya aja udah banyak guys.
mohon doanya ya untuk tahun ini, semoga rencana kami berdua lancar. Semoga juga kalian yang menonton video ini dan kemudian udah ada bayangan nih buat nikah sama pacar kalian, semoga dimudahkan juga. Atau yang mungkin belum ada plan, belum ada calon gitu tapi udah nonton video ini, gak apa-apa, di save dulu dan bisa juga di share video ini ke teman-teman kalian. Seperti itu ya, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian share, komen. Selanjutnya pengen aku bikin video apalagi yang sejenis, aku bisa banget pertimbangkan guys. So yaudah gitu aja dari aku, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.